Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Melanie Indartono dengan NPM C1C023158. Pada kesempatan kali ini akan memberikan tutorial bagaimana cara pengoperasian dari Microsoft Access. Nah, sebelum kita mulai, Milan akan jelaskan sedikit apa itu Microsoft Access. Nah, Microsoft Access ini sendiri merupakan sebuah aplikasi yang sudah dibangun oleh Microsoft untuk mengelola data dan menemukan dan menggunakan sebuah data sesuai dengan keinginan yang kita tujuan dari kita mengolah data itu ya teman-teman. Ini seperti itu. Nah, apa bedanya dengan Excel? Nah, Excel memang sedang familiar, sangat familiar kan sama kita. Sedangkan untuk kita-kita yang baru mengenal Microsoft Access, ini merupakan sebuah tuh yang asing. Nah, tapi di balik kata itu, kita bisa tahu nih dalam sebuah pengoperasian Microsoft Excel Access ini memiliki sejumlah benefit yang lumayan lebih dari pengoperasian dari Microsoft Excel itu sendiri. Nah, bedanya apa? Nah, salah satunya dalam penginputan data. Nah, di Excel itu sendiri kan dibatasi ya dalam beberapa data lah, dan bisa kita ambil kesimpulan dari Microsoft Access ini sendiri bisa mengelola data lebih banyak dari Excel yang dibatasi itu ya teman-teman. Dan dalam mengelola data, Access ini memiliki keunggulan di dalam pengoperasiannya. Karena saat kita mencari sebuah data di Excel, kita kan harus cari satu persatu tuh datanya. Sedangkan di Access ini sendiri, kita bisa langsung menemukan data-data yang kita butuhkan sesuai dengan database yang telah kita lakukan. Langsung saja ke tutorialnya. Tutorialnya kita seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti yang sudah terlihat di layar presentasi pada siang hari ini, di dalam Microsoft Excel ini sendiri bisa terlihat blank database yang dapat kita gunakan dalam kita mengolah sebuah data yang Word ke depannya. Langsung saja kita ke blank database, kita akan langsung create saja. Nah, untuk yang pertama kita langsung saja di sebelah kiri sebelah kiri di tabel satu kita langsung di design view. Nah, di design view ini kita akan mengubah namanya menjadi data tabel transaksi. Namanya menjadi tabel barang persediaan. Persediaan ya teman-teman. Tabel barang persediaan. Oke, kita oke kan? Nah, di sini sudah ada field name dari data itu sendiri. Langsung kita masukkan saja. Di sini saya akan masukkan beberapa data. Yang pertama itu ada kode buku. Kita pakai alfabet kecil saja. Selanjutnya untuk data type, kita akan menggunakan short text. Lalu setelah kode buku, kita akan masukkan data nama buku. Juga menggunakan short text. Lalu kita akan masukkan harga dari buku itu sendiri. Ini per pieces ya teman-teman, malah masukin per pieces. Harga memang menggunakan currency ya, karena menggunakan rupiah. Oh ya, sebelum sebelum Melan mulai dalam pemasukan datanya, ini akan menjelaskan terlebih dahulu dalam currency-nya ini masih menggunakan dolar ya teman-teman. Lalu setelah currency kita akan masukkan banyaknya buku atau ya banyak buku saja. Tidak apa-apa.
Ini banyaknya buku saat menggunakan angka ya. Jadi kita menggunakan number dalam data type. Lalu kita akan menghitung total pendapatan yang akan kita dapat dari penjualan harga buku dan dikali dengan banyak buku. Kita menggunakan kalkulatornya teman-teman. Ini kita buka kurung, harga, tutup, bintang, ini sebagai tanda kali. Lalu kita akan kalikan dengan banyak buku. Ini jangan harga saja ya. Nanti kita mengantisipasi data ini tidak terbaca. Oke, oke. Untuk ini jangan lupa di primary key ya teman-teman. Karena tadi Melan saat coba-coba ini tidak di primary key. Yang akibatnya dalam pemasukan data itu tidak bisa di input oleh Microsoft Access. Ini sudah di primary key, kita langsung create lagi, kita buat tabel lagi. Nah, kita design view saja langsung. Di sini Melan akan beri nama tabel yang kedua ini sebagai kode transaksi. Nah, untuk ID field-nya kita masukkan lagi kode, oke, kode buku, kita samakan. Tujuannya akan memberitahu setelah ini ya teman-teman. Kenapa dalam pertama itu harus yang sama, kita harus mengulanginya. Lalu kita akan masukkan tanggal penjualan. Tanggal penjualan kita akan menggunakan data type dari data atau time. Karena ini sudah di primary key, jangan lupa di save ya teman-teman. Ini kita akan mengantisipasi beberapa kemungkinan data tidak terbaca. Lalu kita akan masuk ke relationship ya teman-teman. Yang pertama kita langsung ekspor dari tabel barang persediaan, kita add selected tables. Oke, jadi bisa muncul di sebelah kiri. Lalu kita masukkan ke kode transaksi. Nah, tinggal kita tarik dari kode buku, dari tabel barang ke kode transaksi. Kita hubungkan ya teman-teman. Oke, setelah dari sini, kita akan membuat langsung ke create lagi. Kita akan membuat query design. Jadi kedua tabel yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Kita ulangi hal yang sama. Lalu kita tap-tap dua kali untuk memasukkan data dari kode buku, nama buku, harga buku, banyaknya buku, kode buku, nama buku, harga buku, banyak buku, harga buku, data pendapatan, dan tanggal penjualan. Oke, jangan lupa di save ya teman-teman. Di sini kita akan memberikan nama dalam query setup ini sebagai data penjualan. Oke. Nah, di data penjualan ini kita sudah memasukkan ya teman-teman beberapa data yang akan kita ekspor seperti ini. Oh, oke.
Jangan lupa, jika sudah, kita cepatlah di pertama. Oke, di data penjualan, kita mulai kembali ya teman-teman. Oke, di data penjualan, di query, kita bisa lihat nih, seperti ini, dan ini dalam bentuk SQL-nya, dan ini dalam data. Nah, setelah di sini kita akan meng-create lagi, kita akan membuka, maksudnya kita akan membuat form yang bisa digunakan untuk kita dalam mengisi data ya teman-teman. Nah, seperti yang sudah terlihat di layar presentasi kita, kita akan mengedit karena ada beberapa form. Tentunya dalam kita membuat form itu kita harus oke, seperti ini. Kita mundurkan sedikit. Nah, kita akan menambahkan bottom up di sini ya. Bottom dalam kita mempermudah. Nah, di database tools, kita lihat teman-teman. Nah, kita taruh di sini. Nah, record operation kita masukkan ke dalam sebuah bottom up-nya. Kita ubah ke teks. Ini kita ubah ke simpan. Tidak apa-apa. Oke, yes. Oke, ini kita akan create lagi, menambahkan satu bottom lagi. Di sini kita akan membuat record operation, membuat tombol ulangi. Atau kita akan menghapus dalam data yang tidak jadi kita masukkan ya teman-teman. Ulangi. Tadi Melan ketinggalan beberapa step, kita ulangi saja. Ulangi di record operation, delete record. Oke. Mohon maaf ada sedikit gangguan ya teman-teman. Jika terdengar sesuatu yang tidak diharapkan, mohon maaf karena sedikit berisik. Teman-teman. Oke, jika sudah form seperti ini, jangan lupa di save ya teman-teman. Nah, data penjualan. Oke, jadilah query kita seperti yang di sebelah kiri. Ini query kita dan form kita sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat. Oke, kita coba dulu ya teman-teman. Nah, kita coba masukkan data 01, nama buku Sinar Dunia. Kita coba penjualan kita ada 3 buku, harganya 4 dolar, 2 dolar ya, 1 dolar aja lah. Nah, tanggal penjualan ini kita masukkan sesuai dengan tanggal penjualan. Simpan.
simpan di sini juga ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di konten transaksi sudah terubah ya teman-teman, sesuai dengan kode transaksi. Nah, di form ini kita akan membuat report wizard. Jadi kita akan melaporkan apa saja. Nah, ini sepertinya sedikit tidak terlihat. Bisa kita edit teman-teman seperti tadi. Di data penjualan, ini kita kreasikan sesuai dengan kebutuhan. Udah gimana? Iya. Digeser, geser. Sai lo dalle lei vogliono che era le sue dinanzi. Sarà le gente del comune. Ma ya, kita save dulu. Jadi kita bisa lihat. Nah, di data penjualan tanggal kode buku 1, nama buku Sinar Dunia, bawahnya belum mengikut ya teman-teman. Oke, kita sesuaikan dulu sebentar. Ini kita coba sesuaikan dari nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, jangan lupa di-save. Kita akan lihat bagaimana. Nah, seperti ini ya pendapat. Seperti ini ya teman-teman. Tampilan dari report yang telah kita susun. Baiklah, usai sudah penyampaian materi dari penyampaian tutorial, maksudnya penyampaian tutorial yang dapat saya sampaikan. Jadi setelah kita membuat Microsoft Access ini sendiri, tadi kita sudah membuat tabel, queries, form, report, dan tadi juga sudah membuat relationship dari dua tabel itu sendiri. Oke, semoga info yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.